Si Isabella ini ternyata tidak dihukum mati atau tidak dipenjarakan karena si Isabella ini mengalami kegangguan jiwa dan akhirnya dia nih dilontarkan ke rumah sakit jiwa gitu teman. So, welcome back di channel Jarod dan Gerah. So, everybody welcome back. Oke guys, kali ini kita bakal nge-reaction video yang saat ini sedang viral dan saat ini sedang diperbincangkan oleh masyarakat, netizen, dan serta dimana-mana pun ini sedang viral. Nah, karena saya baru tahu karena kejadian ini sebenarnya 2013 lalu terus diviralkan 2020 teman-teman ya. Di sini ada kasus viral yang dinamakan Isabella yang membunuh ibu kandungnya sendiri dengan tusukan di wajah ya kan. Nah, di sini saya bakal memperjelaskan di mana kejadian tersebut itu awal mulanya teman-temannya, biar kalian tuh yang nggak tahu menjadi tahu teman-temannya. Nah, jadi saya bakal kasih tahu dulu, ini lagi viral kasus pembunuhan. Yang dibuat pembunuhannya ini yang diangkat lagi di netizen ini karena wanita yang membunuh ibunya ini cantik teman-temannya. Nah, karena itulah saya awalnya sih nggak tahu nih apa sih yang lagi viral di TikTok, di Twitter, di Instagram. Yang ternyata disorot oleh masyarakat karena kecantikan si Isabella ini teman-teman ya. Nah, itulah diangkat lagi yang dulunya udah viral terus dijadikan viral lagi gitu ya kan. Nah, di sini saya bakal jelaskan nih kan, pembunuh cantik bernama Isabella Guzman. Sebenarnya ini kasus lama, kejadian tahun 2013 lalu ya teman-teman ya. Nah, ini diangkat lagi lah sama banyak orang-orang gitu kan. Isabella Guzman lahir di Colorado atau Amerika pada tahun 1995. Dia adalah anak dari Yunmi, Hoi, dan Ray Guzman. Nah, hubungan kedua orang tuanya ini tidaklah baik hingga mereka memutuskan untuk bercerai ketika Isabella masih kecil lah ya kan. Nah, jadi kejadian ini 2013. Sebenarnya Isabella ini sudah ditinggalkan sama kedua orang tuanya di waktu kecil ya teman-teman ya. Nah, karena itulah Isabella ini sudah mengalami kegangguan jiwa gitu teman-teman, atau frustasi atau ditinggal broken home gitu kan. Nah, jadi si Isabella ini lahirnya tahun 95 dan dia juga tinggal di Amerika ya teman-teman. Awalnya saya nggak tahu gitu kan, awalnya aku kira yang lagi viral ini cewek ini banyak banget disorotin kan. Gue kira dia ini kasus narkoba ya kan. Ternyata gue selidikin, gue cari informasi dan alhamdulillah tertemu kan, ternyata kasus pembunuhan teman-temannya. Nah, di sini saya bakal membacain lagi ya kan. Lalu ibu Isabella menikah lagi dengan seorang pria yang bernama Ryan Hoi. Nah, setelah pernikahan itu, Ryan Hoi mengaku bahwa Isabella sering bertengkar dengan ibunya yang membuat hubungan mereka pun tidaklah begitu baik gitu kan. Berarti si Isabella ini awalnya udah sering bertengkar gitu dengan ibunya gitu kan, bahwasanya si ayah tirinya juga udah tahu gitu ya kan. Nah, lalu kapan Isabella membunuh ibunya? Nah, Isabella membunuh ibunya itu pada tanggal 29 Agustus, tepatnya di hari Rabu malam gitu kan. Sehari sebelum Isabella membunuh ibunya, Isabella sangat bertengkar hebat gitu kan dengan Isabella yang sempat meludahi dan membentuk ibunya sendiri. Nah, jadi sebelum si Isabella membunuhnya, sempat si Isabella ini bertengkar hebat dengan si ibunya tersebut teman-temannya. Sampai-sampai dia sudah meludahi seorang ibu teman-teman, ibu yang melahirkan kita gitu dari rahimnya gitu kan, diludahin, apalagi sampai-sampai dibunuh gitu kan. Mau jadi apa tuh anak ya kan, cuman menangnya itu cantik aja gitu kan ya, karena maklum gitu kan, orang luar negeri itu rata-rata semua cantik ya kan, tapi nggak ada otak semua ya kan. Di sini teman-teman saya membuat emosi ya. Nah, jadi si Isabella ini dibunuhnya bentar ya. Lalu sehari setelah ibunya mendapatkan sebuah email pesan dari Isabella yang berbunyi, "Kau akan mendapat balasannya." Nah, jadi sebelum sehari ibunya meninggal, si Isabella ini udah mengirimkan pesan atau Gmail untuk ke ibunya. Isi pesannya tuh, "Kau akan mendapatkan balasannya." Nah, lalu si ibunya ini pun mengetahui akan hal itu. Ibu Isabella pun yang merasa takut segera menelpon polisi dan melaporkannya. Nah, lalu polisi datang ke rumah dan memberi nasihat kepada Isabella, namun ternyata tidak memuaskan hasil gitu kan. Jadi si ibunya ini melaporkan Isabella ke polisi, lalu polisi ke rumahnya, terus polisi itu menasihati si Isabella ya kan. Nah, jadi Isabella ini tidak mempan teman-temannya. Perlu kalian tahu juga, Isabella ini adalah orang psikopat teman-temannya, atau bisa dibilang mempunyai kegangguan jiwa gitu kan.
Nah, lalu saya baca lanjut lagi. Pada malam harinya ketika ayah tirinya Isabella sedang makan malam, dia mendengar suara dari lantai atas rumah. Ayah tirinya itu sempat datang juga ke rumahnya. Setelah ayah tirinya datang ke rumah si Isabella, bukan ayah tiri, sorry bukan ayah tiri, ayah kandungnya. Terus ibunya ini melapor ke ayah kandungnya. Setelah ayah kandungnya ke rumahnya, nah lalu ayah kandungnya ini duduk di lantai 1 dan kejadiannya itu di lantai 2 di kamar mandi. Nah lalu setelah itu si ayahnya ini kaget gitu kan dengan suara itu, dan ternyata setelah dilihat ke atas itu kejadiannya si Isabella langsung membunuh ibunya. Nah, mengetahui akan hal itu, dia langsung berlari ke atas untuk melihat apa yang terjadi. Sesampai di atas, dia menemukan ruang kamar mandi yang terkunci, di mana terdapat darah mengalir dari pintunya. Nah, sebelum pintu terbuka, dia mendengar suara berteriakan help atau minta tolong gitu kan. Nah, jadi sebelum ibunya meninggal, ternyata si ibunya ini berteriak gitu kan, seakan-akan dia tuh merasakan kayak minta pertolongan gitu kan. Lalu si ayah kandungnya ini lalu ke atas gitu kan. Setelah berapa saat pintu kamar mandi pun terbuka dan ayah tiri Isabella melihat dia memegang pisau. Ketika keluar, Isabella tidak mengatakan apapun dan hanya jalan lurus ke depan dengan tatapan kosong gitu kan. Jadi dia tuh keluar dari kamar mandi dengan memegang pisau dengan penuh darah. Terus setelah ayahnya melihat, kaget gitu kan, lalu dia langsung ke depan aja gitu, jalan kayak biasa dengan tatapan yang kosong teman-temannya. Lalu saat itu Isabella pergi hanya menggunakan bra dan celana pendek sambil membawa pisau teman-temannya. Nah lalu ayah tirinya langsung menelpon 911 dan melakukan pertolongan pertama. Namun semua terlambat karena istrinya sudah meninggal teman-temannya. Nah itu jadi teman-teman, kita sebagai anak itu jangan sekali-sekali melawan orang tua. Apalagi kita orang tua itu adalah telapak kaki kita, telapak surga kita ya kan. Nah, apalagi kita membunuhnya gitu kan, mau jadi apa ya kan. Inilah teman-teman, dia jadi diperiksa lah ya kan sama dokter. Setelah dia dipanggilnya 911, datanglah ambulan ke rumah. Setelah dia hasil otopsi menunjukkan bahwa dia menerima 31 tusukan di wajah dan 48 tusukan di leher. Ternyata ini bukan hanya tusukan dengan ketidaksengajaan, ternyata disengaja teman-teman ditusuknya. Apalagi sudah sampai 31 tusukan di wajah dan 48 tusukan di leher yang diterima ibunya sampai 151 buah tusukan. Oh my god. Jadi bener-bener kayak bener-bener dendam gitu teman-temannya. Selain menusuk, dia juga menggunakan tongkat baseball untuk memukul ibunya hingga mati. Ternyata sebelum ibunya itu mati, dia nih sudah dihantam oleh tongkat baseball di kepalanya teman-teman hingga mati. Setelah dia mati baru ditusuk tuh muka dan lehernya teman-teman sama si Isabella. Nah, namun setelah persidangan dia tidak divonis bersalah. Nah, kenapa tidak divonis bersalah? Karena si Isabella ini menderita gangguan kejiwaan yaitu schizophrenia. Nah, dan dikirimkan ke rumah sakit jiwa untuk dirawat teman-teman. Nah, jadi itu teman-teman. Jadi si Isabella ini ternyata tidak dihukum mati atau tidak dipenjarakan karena si Isabella ini mengalami kegangguan jiwa dan akhirnya dia nih dilontarkan ke rumah sakit jiwa gitu teman-teman. Saya sempat juga bingung nih, kok sampai viralnya kan pakai baju oranye dengan rai sinis teman-teman, seperti rai yang kita lihat ini kan, dengan dengan muka berbahagia tanpa dosa gitu kan, tanpa nggak ada berbuat salah dengan ibunya gitu kan. Ya karena itu teman-teman, dia mempunyai penyakit kejiwaan teman-teman ya. Nah jadi kita ambil hikmahnya aja, jangan sampai ini terjadi lagi teman-teman, karena orang tua itu harus benar-benar kita jaga, apalagi dia sudah merawat kita dari kecil gitu kan. Kasihan kalau orang tua kita bantah, apalagi kita sampai membunuh dia gitu kan, itu sudah neraka udah menunggunya. Semua agama pun juga tidak mengajarkan untuk melawan orang tua teman-teman ya. Mau itu agama apapun tidak mengajarkan untuk melawan orang tua, karena sudah tahu itu melawan orang tua itu adalah dosa teman-teman. Karena ya semoga kejadian ini kita ambil hikmahnya aja teman-teman, jangan sampai terulang lagi di Indonesia ataupun di luar mana-mana pun ya. Oke, itu saja teman-teman video dari saya, atau cuplikan selengkapnya seperti itu jalan ceritanya. Pokoknya kita ambil hikmahnya aja, jangan sampai terulang kembali ya teman-teman. Oke, itu saja, dan saya Jarod, sampai ketemu di video selanjutnya.